Sebenarnya ada banyak musawwirat tersebut. Kalau yang disebutkan oleh Ibnu Malik ada sekitar 23 poin. Namun pada kesempatan kali ini saya cukupkan mengambil sampel sebanyak 5 poin saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kefal halak sih. Bikhair, alhamdulillah. Lagi nonton video apa nih? Ana lagi nonton channel Pintar Nahu nih. Oh, channelnya Ustaz Ami. Iya, channel Pembahasan Nahu. apa nih? Di sini beliau membahas tentang musawwirat mubtada nakirah. Oh. Nah, di situ disebutin ada sekitar 23 pembahasan. Nah, cuma di sini baru disebutin 5 pembahasan aja. Nah, Ana penasaran nih kelanjutannya gimana ya? Oh, jangan khawatir akhi. Karena beliau sudah menambahkan 5 poin yang lain di video terbaru channel YouTube beliau. Iya, penasaran kan? Oh, penasaran dong. Ayo kita lihat bareng-bareng. Ini dia. Bismillah walhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat pintar, pada episode 3 sebelumnya telah saya sampaikan 5 poin musawwirat mubtada nakirah, di mana aslinya terdapat sekitar 23 musawwirat tersebut. Dikarenakan banyaknya permintaan yang masuk, maka pada kesempatan kali ini saya akan kembali menyampaikan 5 poin tambahan dari musawwirat mubtada nakirah, dengan harapan semakin menambah khasanah keilmuan kita terkait bahasa Arab, sehingga total ada 10 poin musawwirat yang saya sampaikan biidznillah. Kita mulai dari musawwirat ke-6. Ketika mubtada didahului oleh an-nafyu, yaitu penafian. Mubtada meskipun berada di awal jumlah, jika didahului oleh penafian, menjadikan mubtada boleh bersifat nakirah. Contoh, ma ahadun fil fasli. Tidak ada seorang pun di dalam kelas. Ma sebagai alat nafi, ahadun sebagai mubtada, fil fasli sebagai khobar. Ma ilahun ghairullahi. Tidak ada satu ilah pun selain Allah. Ma sebagai alat nafi, ilahun sebagai mubtada, ghairullahi sebagai khobar. Pada 2 contoh jumlah tersebut, mubtada didahului oleh alat nafi, yaitu ma. Ini merupakan salah satu musawwik bolehnya mubtada nakirah. Musawwik ke-7. Ketika mubtada berupa isim tasghir atau musaghar. Isim tasghir adalah isim yang mengandung makna kecil dengan cara memakai beberapa wazan tasghir. Di antaranya adalah wazan fu'ailun. Mengapa mubtada yang berbentuk tasghir boleh nakirah? Hal ini karena isim yang sudah ditasghirkan pada hakikatnya telah mengandung na'at atau sifat, yaitu sifat kecil, sehingga seolah mubtada tersebut berada dalam tarkib atau konsep na'at man'ut. Pada episode 3 sudah disampaikan bahwa salah satu musawwik mubtada nakirah adalah ketika mubtada disifati. Contoh, ulaimun fi haqibati. Pena kecil di dalam tasku. Ulaimun sebagai mubtada, fi haqibati sebagai khobar. Wulaidun ma'a ummi.
anak kecil bersama ibuku. Wulaidun sebagai mubtada, ma'a ummi sebagai khobar. Pada dua contoh jumlah tersebut, mubtada dalam bentuk tasghir. Ini merupakan salah satu musawwik bolehnya mubtada nakirah. Musawwik ke-8. Ketika mubtada berupa sifat atau na'at yang menggantikan posisi mausuf atau man'ut yang terlebih dahulu dimahdzufkan atau dibuang. Aslinya berupa mubtada dalam konsep na'at man'ut. Man'ut yang awalnya berposisi sebagai mubtada dimahdzufkan atau dibuang, kemudian na'atnya mengambil alih posisi mubtada mahdzuf tersebut, jadilah na'at itu yang kemudian menjadi mubtada. Contoh, mu'minun khairun min kafirin. Mukmin lebih baik daripada kafir. Mu'minun sebagai mubtada, khairun sebagai khobar. Takdirannya atau aslinya, rajulun mu'minun khairun min kafirin. Rajulun sebagai mubtada sekaligus man'ut, mu'minun sebagai na'at, khairun sebagai khobar. Pada contoh jumlah tersebut, mubtada'nya berupa sifat yang menggantikan posisi mausuf yang dibuang. Jadilah sifat tersebut berperan sebagai mubtada. Ini merupakan salah satu musawwik bolehnya mubtada nakirah. Musawwik ke-9. Ketika mubtada menjadi ma'tuf alaih dari suatu isim yang berkedudukan sebagai mausuf. Dengan bahasa lain, mubtada diikuti oleh suatu konsep sifah mausuf atau na'at man'ut. Keadaan seperti ini menjadikan mubtada boleh bersifat nakirah. Contoh, mudarrisun wa talibun jadidun fil fasli. Guru dan murid baru di dalam kelas. Mudarrisun sebagai mubtada sekaligus ma'tuf alaih, wa sebagai huruf ataf, talibun sebagai ma'tuf sekaligus man'ut, jadidun sebagai na'at, fil fasli sebagai khobar. Pada contoh jumlah tersebut, mubtada diikuti oleh suatu konsep na'at man'ut dengan metode ataf. Ini merupakan salah satu musawwik bolehnya mubtada nakirah. Musawwik ke-10. Ketika mubtada jatuh setelah laula, yang artinya kalaulah bukan karena, atau seandainya bukan karena. Mubtada meskipun posisinya mendahului khobar, jika jatuh setelah laula maka boleh bersifat nakirah. Contoh, laula matarun la dhahabtu ilal masjidi. Kalaulah bukan karena hujan, niscaya aku pergi ke masjid. Matarun sebagai mubtada. Pada contoh jumlah tersebut, mubtada jatuh setelah laula. Ini merupakan salah satu musawwik bolehnya mubtada nakirah. Catatan, pada jumlah ini, laula matarun la dhahabtu ilal masjidi, khobarnya berupa lafadz atau isim yang mahdzuf atau dibuang.
takdirannya adalah maujudun. Jadi jumlah tersebut aslinya adalah laula matorun maujudun la dhahabtu ilal masjidi. Demikian sahabat pintar penjelasan yang sederhana dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan keilmuan kita. Walillahil hamdu wal fadlu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, dapat ilmu baru nih dari channel YouTube Ustaz Ami. Alhamdulillah. Masya Allah, keren. Tapi ini kan baru 10 pembahasan ya? Iya. Terus sisanya itu gimana ya? Untuk sisanya kita bisa pelajarin di majelis-majelis ilmu yang lain atau kita pantengin terus channel ini. Iya sih, benar. Nah, untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk selalu mengikuti channel Pintar Nahwu. Insya Allah banyak manfaatnya. Terima kasih. Wa jazakumullahu khairan. Silahkan like dan share video ini jika dirasa bermanfaat dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.